Selamat bertemu kembali lewat program rohani saat ini. Sesudah kita menelidiki surat Roma, sekarang kita sampai pada Roma pasal 2 ayat 17. Mari kita sama-sama membacanya. Kalau saudara memiliki Alkitab, bukalah Roma pasal 2 ayat 17 yang akan berbicara mengenai hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Ada kebanggaan orang Yahudi pada waktu itu bahwa mereka memiliki hukum Taurat dan mereka memiliki hukum sunat. Dalam hal inilah mereka sudah berdosa, memiliki kemegahan, namun hidup jauh daripada kebenaran itu. Mari kita membacanya. Roma pasal 2 ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan mengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghina kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.
Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan uraiannya. Bapa kami yang di surga, kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Sebelum kami mendengar uraian kebenaran-Mu ini, kami mohon supaya Roh Kudus membukakan rahasia yang tersembunyi. Akhirnya kami tahu apa yang Tuhan sedang katakan kepada kami. Tuntunlah kami yang mendengar, demikian juga hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca ayat yang ke-17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dan tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang-orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Sebagai orang Yahudi, memang mereka sering memiliki kemegahan itu. Kenapa mereka memiliki kemegahan? Karena mereka disebut anak Allah. Orang-orang Yahudi itu memegahkan diri karena mereka satu-satunya bangsa di dunia memiliki hukum Taurat. Mereka satu-satunya yang diajar. Mereka satu-satunya yang mengetahui yang baik dan yang tidak baik. Mereka lah satu-satunya yang tahu menuntun orang buta ke dalam terang. Orang-orang Yahudi lah satu-satunya yang memiliki hukum Taurat yang Allah berbicara kepada mereka. Inilah kelebihan mereka, yaitu mereka memiliki hukum-hukum bagaimana harus hidup di atas bumi ini, bagaimana mereka harus beribadah, bagaimana mereka menuntun orang buta supaya mereka melihat terang itu. Mereka memiliki kemegahan. Maka dikatakan tadi di sini, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya. Orang-orang Yahudi itu tahu kehendak Allah. Orang-orang Yahudi itu punya hukum Taurat untuk diajarkan. Karena mereka cuma satu-satunya di atas bumi ini yang memiliki hukum Taurat sejak zamannya Musa, sejak zamannya Abraham. Maka mereka sungguh-sungguh bermegah atas diri mereka. Bagaimana mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mereka itu memiliki hukum Taurat yang akan mengajar mereka kepada semua kepandaian. Hanya di dalam kemegahan inilah Paulus mau mengingatkan orang ini, yaitu, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapakah engkau sendiri mencuri? Kalau di dalam hukum Taurat itu
engkau ajarkan jangan mencuri. Tetapi kenapakah engkau orang Yahudi sendiri mencuri? Bukankah seharusnya kalau engkau mengajar orang lain, tidakkah engkau sendiri juga akan mengajar dirimu sendiri? Mengapa engkau sendiri mengajarkan jangan berzina, tetapi engkau sendiri berzina? Engkau yang mengajarkan supaya jijik terhadap berhala, tapi mengapakah engkau sendiri merampok rumah berhala? Di dalam hal inilah mereka hanya tahu mengajarkan orang lain supaya orang lain itu berbuat yang baik, namun dia sendiri berbuat yang jelek. Maka di sini Paulus mengingatkan mereka, bukankah kalau engkau mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, maunya kalau engkau mengajarkan jangan mencuri, engkau sendiri maunya jangan mencuri. Karena itu dikatakan di sini, kalau engkau mengajar orang lain, bukankah engkau sendiri akan mengajar dirimu sendiri? Ayat 23. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Memang mereka bermegah karena mereka sendiri memiliki hukum Taurat, tetapi mereka menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu. Boleh jadi bangga kita zaman sekarang ini sebagai orang yang berkata, aku memiliki Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Kita bisa bermegah, aku sudah menjadi orang Kristen. Aku sering ikut kebaktian dan membaca Alkitab dan mengajarkan supaya orang berbalik dari berhalanya dan menyembah kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Anda boleh bermegah. Tetapi apakah engkau menghina Allah dengan melanggar firman Tuhan itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Janganlah maunya kita yang menyebutkan nama kita, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tapi orang menghujat Allah karena perbuatan kita sebagai orang Kristen yang tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Kalau kita ajarkan jangan mencuri, kalau kita ajarkan jangan berzina, maunya kita hidup mengajar diri kita sendiri menjauhkan diri daripada yang menjijikkan itu, supaya bangsa-bangsa lain tidak akan menghujat nama Allah kita itu. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Kapankah orang Yahudi? Hukum sunat kapankah itu mulai?
Hukum sunat yang kita jelas tahu itu mulai waktu zamannya Abraham. Kalau Anda ingat dalam Kejadian pasal 17 ayat 10, waktu umur Abraham sudah 99 tahun, barulah Allah mulai berbicara kepadanya mengenai hukum sunat. Hukum sunat itu diberikan berdasarkan ada perjanjian Allah. Allah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham walaupun umurnya sudah 99 tahun. Dan untuk mengingat perjanjian itu, engkau harus disunatkan. Maka hukum sunat diberikan kepada Abraham untuk Abraham mengingat perjanjian Allah. Bahwa setiap kali dia melihat hukum sunat, dia mengingat Allah berjanji akan memberikan keturunan kepadanya sebanyak pasir di pinggir laut. Itu Allah yang membuat supaya perjanjian Allah tetap diingat oleh Abraham. Namun kalau mereka tidak mentaati hukum Taurat, tidak mentaati firman Tuhan, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Padahal itu yang sungguh-sungguh dibanggakan oleh orang Yahudi, yang melebihi daripada bangsa yang lain. Tapi mereka suka melanggar firman Tuhan, tetapi memegang hukum Taurat itu. Akhirnya Paulus mengatakan itu. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang tidak bersunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Karena di dalam Galatia dikatakan, sunat atau tidak disunat tidak ada gunanya. Yang ada gunanya ialah kalau dia menjadi ciptaan yang baru. Kita baca Galatia pasalnya yang ke-6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Menjadi ciptaan yang baru, itulah yang ada artinya. Saudara-saudara yang kekasih, jangan pada zaman sekarang ini pun sudah ada hukum-hukum sunat, hukum-hukum rohani yang secara lahiriah, tetapi sebenarnya tidak ada yang terjadi pembaharuan di dalam hati orang Kristen ini. Karena itu dikatakan di sini,
Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahir secara Yahudi. Bukanlah sunat yang dilangsungkan secara manusia. Tetapi yang disebut Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Di dalam keadaan orang Yahudi ini, yang sudah diselewengkan ialah mereka mau mencari pujian dari manusia. Karena itu mereka bermegah atas hukum-hukum Taurat mereka. Mereka bermegah atas hukum sunat mereka. Mereka bermegah sebagai orang Yahudi karena memang lahir di tengah-tengah orang Yahudi. Tetapi kalau dilihat kelakuan mereka, mereka menunjukkan bahwa mereka bukan orang yang harus menerima janji Allah. Karena mereka hidup tidak mentaati hukum-hukum Allah. Bahkan karena kelakuan mereka, nama Allah dihujat oleh bangsa-bangsa lain. Dan mereka secara hurufiah menganggap diri sudah hebat. Tetapi secara rohani mereka tidak ada apa-apanya. Memang mereka secara keturunan orang Yahudi, tetapi dalam tingkah laku mereka, mereka tidak menunjukkan sebagaimana nenek moyang mereka Abraham mentaati firman Tuhan. Zaman sekarang ini pun boleh kita berbangga. Kami ini orang yang sudah lama jadi orang Kristen. Permulaan kali kami orang Kristen di sini menerima dan mendirikan jemaat Tuhan. Boleh hal itu kita ucapkan. Sudah lama dan dari generasi ke generasi, nenek moyang kami pun sudah orang percaya. Boleh kita bermegah dalam hal itu. Tetapi lihatlah, adakah yang menjadi ciptaan baru di dalam kita, atau hanya merupakan sejarah kehidupan kekristenan tanpa ada pembakaruan? Kita yang menyatakan jangan mencuri, kita sendiri mencuri. Kita menyatakan jangan berzina, kita sendiri berzina. Bukankah itu menunjukkan dari perbuatan itu tidak nampak kekristenan kita? Karena kalau kita mengajar orang lain, bukankah seharusnya kita sendiri diajar oleh apa yang kita katakan? Dan lebih dalam lagi, bukankah orang yang melakukan kebenaran itu yang disebutkan orang Yahudi, walaupun mereka tidak tahu hukum Taurat sama sekali? Itu jugalah sebabnya. Makanya orang yang tidak menyebutkan dirinya, yang sudah dibaptiskan, tetapi kalau dia melakukan kebenaran Allah, bukankah dia itu yang sesungguhnya sudah dibaptiskan menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan kita? Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Orang yang sudah diperbaharui, orang yang sudah diperbaharui, dia bukan mencari pujian dari manusia, tetapi dia mencari pujian dari Allah sendiri. Makanya zaman kita sekarang ini pun, mungkin ini yang paling banyak di tengah-tengah jemaat itu, mencari pujian dari manusia, namun tidak mencari pujian dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau itu yang terjadi,
Maka kita sudah menjadi orang Yahudi yang bermegah dalam hukum Taurat, bermegah dalam hukum sunat. Namun kita tidak melakukan, bahkan tidak mentaati firman Tuhan. Lebih dalam lagi, karena perbuatan kita, nama Allah dihujat oleh bangsa-bangsa lain. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan mereka, supaya janganlah kaum bermegah secara lahiriah. Jangan kaum bermegah yang dari luar, tetapi bermegahlah secara rohani, kalau hidupmu diperbaharui. Dan janganlah mencari pujian dari manusia, tapi carilah pujian yang datangnya dari Allah. Saudara-saudara yang kekasih, inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dan kalau ini juga yang kita harus hadapi hari ini, kita harus berkata benar, lebih baik orang yang tidak mengenal Tuhan itu pun daripada aku, karena aku tahu hukum-hukum Allah, tapi aku sendiri tidak melakukan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau kembali mengingatkan kami, supaya kami jangan bermegah secara lahiriah, jangan bermegah secara hurufiah, tapi bermegah dalam apa yang baru di dalam hati kami, karena melakukan firman-Mu dan mentaatinya. Tuhan, ampuni kami kalau karena tingkah laku kami, nama Allah itu dihujat oleh orang lain. Tuhan, kalau kami mengajarkan jangan mencuri, supaya kami sendiri diajar oleh apa yang kami ajarkan. Kami memohon ke hadapan-Mu supaya kami mencari pujian dari Allah, bukan mencari pujian dari manusia. Kami sujud dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah Allah satu-satunya yang kami percayai, Yesus Kristus yang sudah memperingati kami pada saat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Tian Saginting. Dan kalau ada pertanyaan saudara, hubungi kami di nomor 0812 6927 3869, 0812 6927 3869.